Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rekan Hidayat, NIM 1022161 akan melakukan simulasi pada beberapa rangkaian listrik dan penjelasan untuk beberapa rangkaian listrik tersebut. Oke, yang pertama yang akan kita amati adalah rangkaian listrik yang memiliki sebuah sebuah diode. Nah, diode ini adalah sebuah komponen listrik yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik hanya pada satu arah saja. Untuk gambar yang ini dan gambar yang ini adalah dua rangkaian yang berbeda. Yang pertama adalah rangkaian dengan sifat panjar maju atau forward biased, dan yang satu lagi ini adalah reverse biased. Untuk yang forward bias adalah ketika sisi P dari diode yang ini itu tuh dihubungkan dengan kutub positif dari sumber tanggangan yang ini kita terhubung sehingga ada arus yang mengalir. Untuk yang reverse biased itu sisi N itu dihubungkan dengan kutub positif dari baterai sehingga tidak ada arus yang mengalir. Ini sudah ada probe untuk arus listrik sehingga kita bisa aktifkan simulasinya. Bisa dilihat bahwa untuk yang forward bias di sini ada arus listrik, sedangkan untuk yang reverse bias ini nilai arus yang ada itu sangat kecil sehingga kita bisa anggap sebagai tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, itu untuk forward dan reverse bias. Oke, selanjutnya adalah ada half wave rectifier. Half wave rectifier itu adalah komponen yang mengubah gelombang AC menjadi DC dengan cara meneruskan setengah siklus gelombang, entah yang positif atau yang negatif, dan menghalangi setengah siklusnya. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Kita akan menyimpan menggunakan osiloskop. Kita bisa mengarahkan input pada channel A dan untuk output kita arahkan pada channel B. Jika kita nyalakan, oke, dan kita coba untuk melihat osiloskopnya, mari kita atur horizontal scale-nya dulu sehingga bisa lihat. Oh, there you go. Yep, itu mungkin kita atur juga vertical scale-nya. Bisa dilihat kita sejajarkan sinyalnya ini, misalkan jadi 40. Bisa dilihat bahwa half wave rectifier ini hanya meneruskan sinyal yang dalam fase positif saja, sedangkan yang negatif itu tidak diteruskan. Itulah half wave rectifier. Oke, untuk selanjutnya kita bisa analisis untuk bridge rectifier. Bridge rectifier itu ada di sini. Seperti tadi, untuk bridge rectifier itu adalah sistem penyiar gelombang AC menjadi DC menggunakan 4 buah dioda. Ya, 2 menjadi input AC dan 2 menjadi output dengan kutub positif dan negatif begitu. Ya, seperti tadi kita coba untuk memakai osiloskop kembali. Sini ini agak jauh ya sebagai input, dan untuk outputnya kita bisa ambil dari sini. Ini boleh lah ya. Oke, sekarang kita coba jalankan, simulasikan, debug osiloskop. Nah, bisa dilihat bahwa kita pilih yang one shot. Kita atur dulu vertical scale-nya, lalu biarkan 55. Oke, ketika kita sejajarkan ini bisa dilihat bahwa untuk bridge rectifier itu ceritanya untuk fase positif dan negatif dua-duanya diteruskan gitu dan dijadikan satu fase gitu. Jadi untuk yang fase positif diteruskan, untuk fase yang negatif diubah menjadi fase positif. Jadi terlihat seperti terus-menerus untuk gelombang listriknya. Oke, untuk selanjutnya kita akan analisis kapasitor input filter. Oke, kita mati dulu. Delete object. Oke. Kapasitor input filter itu ada di sebelah sini. Ya, sebelah sini. Oke. Jadi kapasitor input filter itu adalah komponen untuk menyaring arus ripple menggunakan kapasitor. Lagi-lagi kita bisa menggunakan osiloskop untuk meninjau gelombangnya. Oke. Kita hubungkan ini untuk input di channel A dan ini untuk output di channel B. Kita nyalakan, simulasikan, lalu meninjau osiloskopnya. Jangan lupa atur skala one shot. Atur skala. Ya, mungkin segini cukup.
Nah, mungkin di channel B nampak seperti tidak ada apa-apa ya, padahal jika kita atur kembali skalanya, kita akan melihat ini. Ingat pola ini. Seakan-akan tidak ada ripple, namun jika kita kecilkan skala vertikalnya sampai sekecil-kecil seperti ini akan terlihat. Nah, untuk ripple-nya walaupun sangat-sangat kecil, pada skala yang sama ini hampir tidak terlihat. Gitu. Untuk input ya biasa ini adalah AC. Untuk outputnya ini hampir menyerupai DC, namun sangat ada ripple-nya, namun kecil-kecil sekali. Itu fungsi dari kapasitor input filter. Oke, untuk selanjutnya kita hapus dulu. Selanjutnya ada clipper. Ada clipper. Nah, clipper ini adalah untuk rangkaian yang menghilangkan bagian positif, memotong bagian positif atau negatif dari suatu gelombang. Tergantung. Untuk positif clipper berarti memotong bagian positif dari gelombang. Untuk negatif clipper itu memotong bagian negatif dari gelombang. Oke, mari kita tinjau satu persatu. Ini adalah positif clipper, berarti ini tidak akan outputnya tidak akan punya sinyal positif. Dalam fase positif, mari kita lihat aja ya. Oke, kita jalankan simulasinya. Debug, digital oscilloscope, one shot. Oke, kita perkecil skala vertikalnya. Nah, bisa dilihat bahwa untuk positif clipper, tinjau yang output yaitu channel B. Perhatikan bahwa di sini tidak ada fase positif, itu karena sudah dipotong oleh clipper, positif clipper kayak gitu. Nah, ini untuk yang positif clipper. Untuk negatif clipper kita jalankan proses yang sama, delete, dan kita buat lagi oscilloscope yang baru. Untuk yang di sini ini adalah negatif clipper, berarti kita mengharapkan tidak ada sinyal negatif, gelombang dalam fase negatif di sini. Kita jalankan simulasinya, tinjau oscilloscope, shot, kita sesuaikan skalanya, kita perkecil, dan bisa dilihat bahwa untuk outputnya tidak ada fase yang negatif. Ini karena sudah dilewatkan pada komponen negatif clipper. Jadi begitu. Nah, untuk kali ini itu saja dapat saya sampaikan. Saya paham bahwa masih banyak kekurangan. Untuk itu saya mohon maaf. Namun untuk yang sudah saya kerjakan mudah-mudahan ada manfaatnya. Gitu. Oke, terima kasih. Dan itu saja dari saya.